Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Tangguh. Saya akan presentasikan akuntansi sektor publik yang pertemuan 2, 4, dan 6. Untuk pertemuan 2, akuntansi manajemen sektor publik. A. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi perencanaan, meliputi aktivitas melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam hal yang mempengaruhi tingkat kestabilan organisasi. Informasi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Satu, informasi yang sifatnya rutin atau hoax. 2. Informasi kuantitatif atau kuantitatif. 2. Akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjawab bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, efektif, dan diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Pola pengendalian tiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada kinerja dan karakteristik organisasi. Untuk organisasi sektor publik, karena sifatnya tidak mengejar laba serta adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya lebih banyak berupa peraturan. B. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. 1. Perencanaan. 2. Tujuan dan sasaran dasar. 2. Penganggaran. 3. Pengendalian dan pengukuran. 5. Laporan analisis dan umpan balik. C. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan pengendalian organisasi. Manajemen adalah perencanaan dan pengendalian. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi 1. Perencanaan strategik. 2. Pemberian informasi biaya. 3. Penilaian investasi. 4. Penganggaran. Pertemuan 4. Penganggaran sektor publik. 1. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai stimulasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dan untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Fungsi anggaran publik. 1. Anggaran merupakan hasil proses penyusunan rencana kerja. Anggaran sebagai alat komunikasi internet yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 3. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 4. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam penyampaian visi organisasi. 5. Anggaran merupakan instrumen politik. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Karakteristik anggaran publik. 1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. 2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, 1 atau beberapa tahun. 3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. 4. Usulan anggaran telah disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Prinsip-prinsip anggaran publik. 1. Prinsip demokratis. Prinsip kedua adil. Prinsip ketiga transparan. Prinsip keempat bermoral tinggi. Prinsip kelima berhati-hati. Prinsip keenam akuntabel. Untuk pertemuan 6, laporan keuangan sektor publik. 1. Teori akuntansi sektor publik.
Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada eksternal. Teori akuntansi memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu 1. Kemampuan untuk menerapkan atau menjelaskan fenomena yang ada. 2. Kemampuan untuk memprediksi. 3. Kemampuan mengendalikan fenomena. Terdapat beberapa kendala yang didapat akuntansi sektor publik. 1. Objektivitas merupakan kendala utama. 2. Konsekuensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi. 3. Daya banding laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan atau periode waktu dengan institusi lain yang sejenis. 4. Tepat waktu. Laporan keuangan yang harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. 5. Ekonomi dalam penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. 6. Materialitas suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut hilang akan menghasilkan keputusannya yang berbeda. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik antaranya adalah 1. Nota perhitungan anggaran dan laporan menggambarkan selisih antara jumlah yang dianggarkan dalam APBN. 2. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi. 3. Laporan kinerja keuangan pada laporan ini mirip dengan laba. 4. Laporan perubahan ekuitas. 5. Laporan posisi keuangan, laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, di mana di dalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik.